Ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul Mukarramin alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Masjid Raya Istiqomah yang berbahagia. Marilah kita niatkan lagi perjumpaan kita malam ini untuk mengaji. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan dari kajian-kajian yang sebelumnya, kita membahas masalah rukun iman. Yang kemarin kita bahas berkaitan dengan iman kepada para rasul. Nah, sekarang ini saya lanjutkan, mudah-mudahan nanti kajian malam ini bisa menambah wawasan dan pemahaman ilmu kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Ulul azmi minar rusuli khamsatun wa hum Muhammadun wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Nuhun alaihimus salatu wassalam. Di antara para nabi dan rasul yang jumlahnya wajib kita ketahui ada 25, itu ada 5 nabi yang diberikan kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diberikan oleh selain kelima ini, yang mereka mendapatkan gelar yaitu namanya ulul azmi. Ada 5 nabi yang mendapatkan gelar kehormatan dari Allah, mendapat gelar ulul azmi. Arti dari ulul azmi itu adalah, kalau ulul itu artinya orang-orang yang memiliki, kalau azmi itu maknanya ketabahan dan kesabaran yang tinggi. Jadi di antara 25 nabi dan rasul ada 5 orang nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi dari Allah Subhanahu wa taala. Kelima nabi itu adalah yang pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana letak ketabahan Rasul? Bagaimana perjuangan Rasulullah selama 23 tahun itu begitu dahsyat dan luar biasa, menerima rintangan yang besar dari orang-orang kafir Quraisy, dan Nabi selalu bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi dibilangnya orang gila, dibilangnya orang sinting. Bahkan ada orang yang pengen membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan ujian dan cobaan yang begitu berat dan Nabi dinyatakan lulus, maka Nabi masuk golongan ulul azmi, yaitu para nabi dan rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang tinggi. Kemudian yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga mendapatkan gelar yang sama, yaitu ulul azmi, karena kalau kita kaji sejarah Nabi Ibrahim ini, perjuangannya juga maha dahsyat luar biasa, Pak. Dari awal pertama dia mencari Tuhan, itu yang diabadikan dalam Al-Quran, sampai menemukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berseberangan dengan Raja Namrud, penguasa pada waktu itu, sampai lari-lari, pindah tempat, sampailah Nabi itu Ibrahim itu singgah di Bakatil Mubarakah atau di Makkah Al-Mukarramah. Ditinggalnya anak dan istrinya di situ, beliau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasanya istri dari Nabi Ibrahim ini juga termasuk golongan perempuan yang kuat, karena ditinggalkan suaminya untuk menyebarkan Islam ini tanpa diberikan bekal, tidak diberikan bekal yang banyak atau tidak, hanya diberikan bekal secukupnya. Namun ketika beliau ini pindah berangkat itu, dipasrahkan anak dan istrinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu pada puncaknya
kesusahan daripada Siti Hajar ditinggal oleh Ibrahim ini, sampai untuk minum saja tidak menemukan air yang bisa diminum. Sampai Ismail kecil menangis meronta-ronta dan kakinya menghentak-hentakkan ke tanah, dan keluarlah sumber mata air yang sekarang ada dan dikenal dengan air Zam-Zam. Jadi ini Bapak Ibu yang saya hormati, artinya kalau kita sebagai orang-orang yang menjadi umat Rasulullah, maka jangan kita mimpi untuk hidup enak di dunia, karena hidup enak itu bukan di dunia tempatnya. Kalau pengen hidup enak, jangan di dunia, karena di dunia bukan tempat untuk hidup enak-enak. Kita terus berkejaran dengan waktu, di mana kita punya tanggung jawab yang besar di dalam menjalankan syariat Islam ini, dalam menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibebankan di pundak kita semua. Makanya kalau orang nyantai di dunia ini, dia tidak akan mendapatkan apa-apa, gitu loh. Maka setidaknya kita harus bisa memiliki sifat dan karakter yang dimiliki oleh para nabi yang memiliki sifat ulul azmi tersebut. Adanya kesabaran, ketabahan yang tinggi, ya kan? Tidak mudah putus asa, dan terus semangat di dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang perlu kita tanamkan dengan mengimani Nabi dan Rasul sampai kita memahami mereka yang mendapatkan gelar ulul azmi tersebut. Kemudian yang ketiga kita tahu, yaitu yang golongan ulul azmi adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini Pak juga bukan Nabi yang kaleng-kaleng Pak. Memang Nabi yang luar biasa, ujian dan cobaan dari Allah yang maha dahsyat. Bagaimana sosok Musa yang begitu luar biasa, ya harus berhadapan dengan Raja Fir'aun, penguasa mutlak pada waktu itu, yang kekuasaannya tidak ada yang membandinginya. Sampai kekuasaannya itu saking kuatnya sehingga Fir'aun ini menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Nah, Nabi Musa diutus pada masa kejayaan Raja Fir'aun. Maka Nabi Musa tidak sedikit Pak dikejar-kejar oleh orang-orang dari Raja Fir'aun ini. Sampai puncaknya kita tahu Nabi Musa dan seluruh umatnya dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya sampai terpojok, berada terhimpit di hamparan, di depannya adalah Laut Merah. Nah, kebetulan waktu itu Nabi Musa diberikan mujizat oleh Allah berupa tongkat. Dihantamkan tongkatnya sampai Laut Merah terbelah menjadi dua. Itu kan karena beliau lari dari kejaran tentaranya Raja Fir'aun. Kalau sampai tertangkap, yo mati juga Pak ujungnya. Kalau dia bukan Nabi dan Rasul, saya yakin juga tidak akan terselamat dia. Nah, begitu dahsyatnya perjuangan yang dilalui oleh Nabi Musa ini, maka wajar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gelar kepadanya adalah ulul azmi. Kemudian yang keempat yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini juga termasuk Nabi yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang sangat tinggi Pak. Sampai Nabi Isa ini berdakwah sekian tahun, namun umat yang dia dapat, yang patuh dengan dia, yang masuk Islam itu tidak seberapa Pak. Tidak seberapa. Dan Nabi Isa ini juga sama, ancamannya juga mau dibunuh. Sampai kita tahu ceritanya Nabi Isa ini mau dibunuh, kemudian diselamatkan oleh Allah, diangkat ke langit. Kemudian salah satu dari kawanan orang-orang kafir waktu itu, wajahnya dibuat oleh Allah mirip dengan Nabi Isa, kemudian disalib, dan sekarang ini diabadikan oleh orang-orang Kristen itu. Nah, itu bukan Nabi Isa yang disembah, tapi orang yang diserupai oleh Allah seperti Nabi Isa. Nah, Nabi Isa nanti besok akan turun
menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak membawa syariat baru, Pak. Besok dia turun akan membawa syariat dan mengamalkan syariatnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi Isa. Ya, masih bujang, sampai sekarang juga bujang dia, belum nikah, karena udah diangkat Allah ke langit itu belum nikah sampai sekarang. Entah bahwa alam besok kalau turun kembali, ya kan? Tapi sampai detik ini belum nikah. Makanya kalau ada bujang-bujang yang tidak nikah-nikah itu ya jangan kita tegur, bisa jadi ikut madhabnya Nabi Isa. Jadi maksudnya ada sejarahnya gitu loh. Ikut madhabnya Nabi Isa. Nah, Nabi Isa tidak nikah sampai sekarang. Kemudian yang terakhir adalah Nabi Nuh alaihissalam. Kita tahu Pak, Nabi Nuh itu juga salah satu nabi yang memiliki ketabahan dan tekad yang kuat, kesabaran yang tinggi. Beliau berdakwah bertahun-tahun, pengikutnya juga tidak banyak. Sampai tingkat kegagalan Nabi Isa, Nabi Nuh ini pun anaknya sendiri penentang kepada Nabi Nuh itu sendiri, yang bernama siapa? Kan'an. Kan'an ini hebat Pak orang, dia bisa loncat dari gunung sini ke gunung situ, bisa loncat dari gunung sini ke gunung sebelahnya lagi. Maka ketika Nabi Nuh itu menemui banjir itu, dia dengan sombongnya, tidak akan aku nih terkena yang namanya banjir ini, akan loncat dari gunung ke gunung gitu kan. Jadi secara naluri kebapaan Nabi Nuh ini sudah mengingatkan, nak ikut ayah nak biar kamu selamat gitu. Tapi Allah sudah menetapkan bahwa anaknya itu juga bukan golongan orang yang ikut kepada beliau. Maka dia secara takdirnya kemudian bukan golongan dari umat Nabi Nuh alaihissalam. Maka dia mati tenggelam. Maka dalam Quran itu dijelaskan bahwa anaknya distatuskan oleh Allah bukan anaknya lagi. Nah, makanya kalau sekarang kemudian kita nak ibadah dengan khusyuk, dengan rajin, ini mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang yang menjadi kendala bukan orang lain, kadang-kadang istri kita sendiri, kadang anak kita sendiri. Kita pengen ibadah, pengen rajin, pengen takarub dekat kepada Allah. Yang menjadi kendalanya siapa? Kadang-kadang istri kita sendiri, kadang-kadang anak-anak kita sendiri. Nah, ini yang harus kita pahami, kita sadari itu. Jangan sampai kemudian kita mengalami seperti yang dialami oleh Nabi Nuh alaihi salam, yang anaknya pun tidak nurut dengan Nabi Nuh itu sendiri. Namun beliau dinyatakan oleh Allah nabi yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang sangat tinggi. Maka digolongkan memiliki mendapatkan gelar yang namanya ulul azmi tersebut. Makanya inilah 5 sosok nabi yang diberikan oleh Allah kehormatan berupa gelar ulul azmi. Pertama Nabi kita Muhammad, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, yang kelima terakhir Nabi Nuh alaihissalam. Oke, bisa dipahami nih Pak? Nah, kita tambahkan lagi baru nanti sesuai panitia nanti ada tanya jawab gitu kan. Kemudian kita bahas yang namanya mukjizat. Al mukjizatu ya al amru al khariqu lil adah. Mukjizat itu sesuatu yang luar biasa, yang tidak umum, menyalahi ketentuan gitu loh. Yang aneh, luar biasa, yang tidak bisa keluar dari orang sembarangan. Tujuan daripada mukjizat tersebut libayani sidqir rusuli, untuk menjelaskan kebenaran dari para nabi dan rasul tersebut. Nah coba. Makanya kalau dari 25 nabi dan rasul itu seandainya tidak diberikan oleh Allah mukjizat, mungkin tidak ada yang mau beriman kepada para nabi dan rasul itu Pak. Mereka melihat mukjizatnya saja banyak yang tidak beriman kepada Allah. Kita nih Pak termasuk orang yang beruntung.
kita melihat Rasulullah hendak, ya kan, hidup sejaman dengan Rasulullah pun juga tidak. Namun alhamdulillah kita diberikan oleh Allah hidayah dan kita ditakdirkan menjadi orang Islam. Mudah-mudahan kita sampai akhir hayat kita jadi orang Islam dan besok mendapatkan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Makanya khusus umat Nabi Muhammad ini diberikan mukjizat yang berlaku sepanjang masa, yaitu Al-Quran. Sebab ketika orang itu membaca Al-Quran, dia akan mengenali siapa nabinya. Orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran, dia akan bisa mengenal sosok Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kita tidak hidup di sejamannya. Maka pernah dalam sebuah hadisnya Nabi mengatakan, tuba liman ro'ani wa aman nabihi wa tuba liman lam yaroni wa aman nabi. Beruntunglah orang-orang yang melihat aku dan beriman kepadaku. Kemudian Nabi lanjutkan lagi, dan beruntung juga orang-orang yang tidak pernah melihat aku dan dia beriman kepadaku. Nah, kita ini digolongkan mudah-mudahan golongan orang-orang yang walaupun belum pernah melihat Rasulullah, namun kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Nah, mukjizat itu seperti apa? Kita contohkan, mislu inqilabil aso hayatan li Sayyidina Musa, yaitu berubahnya tongkat menjadi ular untuk Nabi Musa alaihissalam. Itu mukjizat. Karena kalau ini dilakukan orang biasa tidak mungkin, ya kan? Nah, coba sekarang ini kita yang tua-tua sudah pegang tongkat, lempar, bisa tidak jadi ular? Tidak bisa, ya kan? Nah, namun kita ada kesunahan di situ, Pak. Kita ada kesunahan. Nabi Musa itu diberi oleh Allah tongkat. Tujuannya apa tongkat itu? Banyak sekali. Satu, dilempar jadi ular untuk membelah lautan, untuk sebagai sarana Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, makanya kita sebagai umat Nabi Muhammad ada Pak kesunahan kita pakai tongkat. Kan banyak tuh contoh-contoh ulama-ulama yang dulu ini pakai tongkat. Jadi kalau usia kita lah tua, lah usia 60 ke atas, beli tongkatnya Pak. Ke masjid itu bawa tongkat. Tujuannya apa? Banyak manfaatnya. Contoh kayak Imam Bonjol pakai tongkat ya? Pakai tongkat. Terus Pangeran Diponegoro pakai tongkat ya? Pakai tongkat. Kesunahan Pak. Jadi kalau kita jalan mau jamaah masjid ada ular, bisa kita halonya. Kalau ada orang yang mungkin nak berbuat jahat dengan kita bisa melawan pakai tongkat itu. Kalau para pejuang dulu tongkat itu di dalamnya ada pisaunya. Nah itu loh, untuk membela diri. Nah kita tafaulan di situ Pak, karena Rasulullah pun ketika usia sudah tua, ya pegang tongkat juga Pak, ketongkat jalan itu kan. Nah, itu tujuannya bahwa tujuan kita cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakai tongkat biar tidak kemana-mana. Jadi pegang tongkat tujuannya biar kita mendapatkan sirotol mustaqim, biar tidak lari kemana-mana. Nah, itu filosofinya pegang tongkat itu seperti itu. Cuma kalau masih muda nih pakai tongkat kadang-kadang malu. Dikiranya apa? Kalau sudah bungkuk pakai tongkatnya. Padahal itu kesunahan juga. Ya kan, kesunahan juga. Nah itu. Jadi bisa bapak-bapak itu besok pakai tongkat ya, tidak apa-apa itu untuk pegangan ya. Kemudian wa ibrahul akmahi wal aprosi li Sayyidina Isa, menyembuhkan ya kan sakit buta mata dan penyakit baros, penyakit yang apa namanya ini, baros itu penyakit kulit berwarna putih-putih, kemudian dia membusuk sampai menghancurkan tulang belulangnya, itu penyakit baros. Itu waktu zaman Nabi Isa alaihissalam
masih diutus belum diangkat, itu siapapun yang ketemu langsung bisa disembuhkan oleh Nabi Isa. Maka pada masa zaman Nabi Isa itu, ya kan, pertanyaannya begini, kenapa Nabi Isa diberikan oleh Allah mukjizat menyembuhkan orang sakit, bahkan bisa menghidupkan orang mati? Karena pada pasca Nabi Isa itu diutus oleh Allah ke umatnya itu, viral di umatnya ini sebuah keyakinan, siapapun yang memiliki ilmu perdukunan yang tinggi, dia yang akan dipercaya ucapannya oleh masyarakat waktu itu. Jadi pada zaman Nabi Isa ini Pak, dukun-dukun banyak sekali, ya kan, paranormal banyak sekali. Makanya Nabi Isa diberikan kekuatan oleh Allah berupa kekuatan medis itu tadi. Kalau mereka mengetahui kekuatan Nabi Isa, lebih percaya dengan Nabi Isa, maka mudah mereka untuk menerima syariat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, cuma lemahnya, saking percaya mereka dengan hal-hal yang berbau seperti itu, puncaknya adalah kemusyrikan, sampai Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan. Itu kelemahannya. Sementara Nabi kita Muhammad enggak. Di pasca Nabi kita Muhammad, pemahaman kayak itu enggak ada lagi, enggak ditemukan lagi. Maka pada masa Nabi Muhammad itu, ya kan, enggak ada keyakinan seperti itu. Makanya Nabi Muhammad itu dengan kekuatan sholawatnya itu sudah meruntuhkan keyakinan orang-orang pada masa Nabi Isa alaihissalam. Sebab Pak, kalau kita membaca sholawat, berarti tidak mungkin kita menjadikan Rasulullah sebagai Tuhan. Itu manfaat sholawat. Contoh nih, sholawat apa? Salat Jibril ya. Sallallahu ala Muhammad. Artinya bagaimana? Semoga rahmat takdimnya Allah kepada Nabi Muhammad. Otomatis Nabi Muhammad diposisikan di bawah, di atasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka umat Nabi Muhammad, mereka yang biasa bersolawat kepada Rasulullah, selamanya tidak akan menjadikan Nabi Muhammad menjadi Tuhan. Yang terjadi sebagaimana terjadinya pada masa Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu hebatnya sholawat. Hanya kita bersolawat ini, kita pahami maknanya itu semuanya mohonnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bermohon kepada Rasulullah kalau dipahami maknanya. Ya. Kemudian wa ing syiqaqil qamari nisfaini li sayyidina Muhammadin alaihi salatu wassalam. Terbelahnya rembulan menjadi dua itu mujizat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun Nabi karena ada tantangan waktu itu, Pak. Ada tantangan dari orang kafir Quraisy, kalau memang engkau adalah Nabi dan Rasul kekasih Allah, saya pengen kamu bisa tidak kau membelah bulan menjadi dua. Nah, maka waktu itu Allah langsung memberikan kekuatannya kepada Rasulullah, dan Rasulullah mampu membelah bulan menjadi dua. Ya terjadi sekali itulah, habis itu tidak pernah terjadi lagi. Nah, makanya sekarang ini intinya bahwa mujizat Nabi kita Muhammad yang paling besar dan harus kita jaga adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu melebihi segala-galanya. Sebab apa? Al-Quran ini walaupun kalau kita baca, kita amalkan, itu memang sedikit demi sedikit kita akan mengalami perubahan dalam hidup, Pak. Makin berkah hidup, makin menemukan ketenangan dan kebahagiaan, dan itulah inti dari kehidupan dunia, di mana manusia semuanya harus mengarah bertakarub mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pakai panduan Al-Quran tersebut. Dan orang yang sudah mendekat kepada Allah, maka hidupnya akan diberikan ketenangan dan kebahagiaan. Karena itulah inti daripada diciptakannya manusia di permukaan bumi ini. Oke. Isyaknya kan 19.44. Nah, sekarang masih ada sekitar 15 menit lagi. Sekarang mungkin mau sesi tanya jawab, silahkan. Atau dipandu
Silakan Bapak kalau ada yang bertanya. Bisa 19.44. Berarti masih 14 menit lagi. Silakan. Ibu-ibu, tanya Bu. Apa tuh? Hah? Anda ada Pak, kita lanjutkan kan? Masih 13 menit lagi. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan lagi. Mu'jizatun nabiyina, mu'jizat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu'jizat Nabi kita Muhammad ini sangat banyak sekali. Ya, salah satunya pertama terbelahnya rembulan menjadi dua. Kemudian wa nabul ma'i min baini asobihi. Keluarnya air dari sela-sela jari-jarinya. Itu pernah Nabi mengalami itu. Ya kan? Orang habis perang mau wudhu, mau sholat tidak ada, akhirnya dari jari Nabi keluar airnya. Nah, coba kalau kita punya gitu Pak, enak itu Pak, ya kan? Nggak usah pasang PDAM. Ya kan? Nah, kemudian wataksiru ta'ami al-qalili. Nabi itu bisa memperbanyak makanan yang sedikit. Itu terjadi ketika selesai perang juga. Nabi bertanya, masih adakah makanan untuk kita masak, kita makan? Kata sahabat itu ada ya Rasul, cuma sedikit. Langsung dimasaknya sedikit itu. Nanti kalau sudah masak kasih tahu aku, ya kan? Biar nanti saya baginya. Di bersentuhan dengan tangan Rasulullah, didoakan Rasulullah. Seluruhnya itu dapat makanan semua, makanan yang dibaginya tidak habis-habis. Nah itu keberkahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu Pak. Makanya sekarang ini Pak, kalau kita pengen hidup kita berkah, rumah kita berkah, kita datangkan Rasulullah ke rumah kita, gitu loh. Caranya bagaimana mendatangkan Rasulullah? Kita baca sholawat di rumah kita. Kita baca berjanji di rumah kita, kita baca dhibak di rumah kita baca maulid di rumah kita. Setiap Nabi itu kita baca sholawat, roh Nabi itu hadir. Nah, maka ketika kan ada yang bilang tuh kalau lagi asrokol itu kan itu roh Nabi hadir. Ada yang bilang itu maksudnya adalah kita ini merasa dekat dengan Rasulullah pada waktu asrokol tersebut. Jadi seakan-akan tidak ada pembatas antara kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang rumahnya itu untuk maulid, berarti dia sudah menghadirkan Rasulullah di rumahnya. Otomatis apa? Akan mendapatkan keberkahan yang banyak dari Allah diberikan dalam rumah tersebut. Nah, itu contohnya tadi. Makanan yang disentuh Rasulullah itu walaupun sedikit bisa jadi banyak, dibagikan banyak orang pun tidak habis-habisnya. Nah, makanya kalau kita nak berbagi itu jangan takut kurang Pak. Sedekah nanti aku sendiri makan ya, jangan takut kurang. Utamakan orang lain dulu, insya Allah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian watasbihul aso fi kafihi, membaca tasbihnya kerikil yang berada di telapak tangannya. Kan memang mujizat Rasulullah itu pohon, kayu, batu yang yang dilewati Rasulullah itu semuanya membaca tasbih. Semuanya bersolawat kepada Allah. Yang diberikan oleh Allah kepadanya adalah tetap Al-Quran. Kenapa Al-Quran dikatakan mujizat terbesar? Karena Al-Quran itu melemahkan manusia dari untuk bisa mendatangkan Al-Quran yang sama seperti Al-Qurannya Rasulullah. Kan pada masa Nabi dulu kan
Orang zaman itu Pak yang terkena adalah syair. Pada masa Rasulullah diutus di daerah Arab itu, yang viral di Arab itu syair-syairnya. Maka orang Arab itu Pak sebulan sekali ada lomba syair. Nanti syair yang terbaik akan dipajang, dipasang di samping Ka'bah. Itu yang juara satu. Nah, maka mereka akan takjub ketika mendengar syair-syair yang hebat. Namun tatkala Rasulullah diutus oleh Allah, Rasulullah diberikan mujizat berupa Al-Quran dengan kosakata yang indah, dengan syair yang kosakatanya tingkat tinggi. Maka mereka pada tunduk semua, dan mereka tahu bahwa Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad SAW, karena dari segi sastra bahasanya sangat tinggi dan tidak mungkin akan bisa dibuat oleh manusia biasa. Sampai Musailamah Al-Kadzab, orang yang mengaku menjadi nabi, itu membuat tandingan untuk kitab suci Al-Quran, ya kan? Tapi ya isinya lucu. Dia membuat tandingan menceritakan tentang gajah, menceritakan tentang kata, ya kan? Baik, apakah kamu tahu apakah gajah adalah belalainya panjang, tidak ada manfaatnya dan tidak ada muatannya. Nah, kan dia tuh nyindir nih, apa? Alfil itu. Alam tara kaifa Allah bi'ashabil fil, kan begitu. Nah, dibuatnya seperti itu sama, namun tidak ada. Jadi kalau segi sastranya itu lemah dan tidak ada muatan apa-apanya. Maka Al-Quran itu bisa membuat manusia yang tidak percaya dengan Rasulullah itu bertekuk lutut. Kenapa? Karena Al-Quran adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa sastra yang tinggi. Bahkan Al-Quran menantang manusia dan jin yang diabadikan oleh Allah ini dalam firman-Nya, qul la in istamati insu wal jinnu ala ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'dul batin dhahira. Katakan Muhammad, seandainya manusia dan jin itu kompak bersatu untuk menghadirkan kitab seperti Al-Quran, maka mereka sekali tidak mampu menghadirkan kitab yang serupa dengan kitab suci Al-Quran, walaupun sebagian dari satu dengan yang lain itu saling bahu-membahu, bantu-membantu untuk menciptakannya. Makanya Al-Quran sampai detik ini Pak masih terselamatkan sampai akhir zaman besok. Tidak akan ada yang bisa ngerubahnya dan tidak akan ada yang bisa menandinginya dari sastra dan bahasanya. Itulah kehebatan kitab suci Al-Quran. Makanya Al-Quran itu adalah al-muta'abbadu bitilawati, di mana Al-Quran itu akan menjadi sebuah ibadah dengan cara membacanya. Kita baca saja, terlepas apakah kita paham dengan yang dibaca atau tidak, itu sudah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Al-Quran. Kita baca Al-Quran paham maknanya, pahalanya berlipat ganda. Tidak paham, dari bacanya sudah berpahala. Apalagi kita baca, paham maknanya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, itu menjadi kekuatan dahsyat yang ada dalam tubuh kita ini Pak. Dan kekuatan itu yang insya Allah akan membentengi diri kita dari rongrongan dan dari ancaman ya, yang bisa menghancurkan akidah kita dari non muslim. Nah, salah satu kehebatan Al-Quran lagi bisa menghancurkan daripada sihir-sihir orang-orang kafir Quraisy. Al-Quran ini bukan bentuk sihir Pak. Tapi dengan Al-Quran juga Nabi Muhammad SAW bisa menangkal dan menghalau sihir-sihir yang dilemparkan dari orang kafir Quraisy kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita punya Pak dua surah yang terkenal, yaitu Al-Mu'awwidhatain. Al-Mu'awwidhatain itu artinya dua surah untuk perlindungan diri kita. Apa isinya? Qul a'udzu birabbil falaq
dan qul a'udzu birabbin binnas. Itu saya dulu Pak dijajahi oleh guru saya, kalau kita sholat maghrib itu di malam Jumatnya, ini contoh malam Jumat sholat maghrib, itu yang kita baca surahnya qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, gitu saja. Hikmahnya apa? Untuk menangkal sihir dan santet yang akan menyerang kita dari orang-orang yang syirik dan tidak senang dengan kita. Nah itu. Jadi Nabi pernah disantet kena juga Pak. Nabi itu pernah kena santet. Kena disantet Pak. Coba, karena Nabi juga termasuk walaupun Nabi dan Rasul, di sisi lain Nabi juga manusia biasa. Sempat sakit Nabi itu kena sihir Pak. Nah didatangi oleh malaikat Jibril, kan dikasih tahu Muhammad, kawan kok kena sihir. Yang nyihir itu orang kafir itu, bukhul sihir itu diletakkan di bawah sumur. Akhirnya Nabi Muhammad nyuruh sahabatnya untuk mengambil bukhul sihir tersebut di bawah sumur, kemudian diambil dan dihancurkan, baru Rasulullah sembuh. Nah, untuk melengkapi kesembuhannya itu, maka Nabi Muhammad diberikan oleh Allah yaitu 2 surah sebagai penangkal dan perlindungan kita, yaitu yang dikenal dengan al-mu'awwidzatain, yaitu surah qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin binnas. Maka Bapak-bapak, nah ini saya sarankan kalau sholat sendiri, ya sering-seringlah baca surah itu Pak, ya kan? Kalau sholat sendiri, entah itu sholat subuh, apa itu sholat maghrib, nah sering-sering dibaca itu. Insya Allah itu akan memberikan benteng pertahanan kita. Ya, kadang-kadang kita kuat lari ke anak kita Pak, ya lari ke anak kita. Anak kita kuat kadang ke istri kita. Karena kayak gitu tuh orang sudah berkawan dengan setan. Jadi dia pengennya menghancurkan kita semua, gitu kan. Dan itu sampai hari kiamat tetap ada orang-orang yang model seperti itu, Pak. Jangan salah ya kan. Nah, maka kita diberikan oleh Allah kekuatan itu, ya kembalinya kepada kitab suci Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an menjadi mujizat terbesar dari baginda Rasulullah SAW yang harus kita pegang teguh. Insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat dan menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang dapat saya sampaikan. Kurang 1 menit lagi, kemudian diberi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.